lughah, secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, ikhlas itu artinya menjernihkan amal perbuatan dari penilaian manusia. Jadi yang kita lakukan ini benar-benar karena Allah. Ya, artinya adalah ikhlas itu memurnikan amalan dari segala sesuatu yang dapat merusak, ya, atau mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan dalam ketaatan. Ini yang dimaksud dengan pengertian ikhlas. Lalu apa tanda-tanda orang yang ikhlas? Pertama, orang yang ikhlas itu bersemangat untuk beramal karena Allah. Jadi semangat sekali dia, amalnya itu karena Allah bersemangat. Jadi bukan karena mertua, orang tua, anak, suami, guru, bukan. Tapi benar-benar semangat dia beramal itu karena Allah. Sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, haji, umrohnya, seluruh ibadahnya itu semangat semuanya karena Allah. Yang kedua, amalan yang dilakukan secara diam-diam lebih banyak daripada amalan yang dilakukan terang-terangan. Contoh, infak, sedekah diam-diam lebih banyak daripada sedekah terang-terangan. Zikir diam-diam lebih banyak daripada zikir terang-terangan. Baca Al-Quran diam-diam lebih banyak daripada terang-terangan. Mengamalkan sesuatu, bersolawatkah, istighfarkah, zikirkah, pokoknya semuanya diam-diam. Orang lain nggak tahu. Sholat tahajudnya, sholat hajatnya. Ya, hari Kamis yang lalu seorang ustazah yang biasa beramal sebelum ngaji itu baca yasin gitu ya, zikir di Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah. Selesai membaca yasin, ketika membaca kursi wa ilahukum ilahu wahid, jatuh meninggal dunia. Bagus banget meninggalnya. Kita ingin kayak begitu tuh. Meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan zikir, meninggal dalam keadaan dakwah, meninggal dalam keadaan berwudu, ketika sedekah, ya, ketika sujud. Jangan sampai meninggal lagi gosipin orang, meninggal lagi hasud, dengki, iri hati sama orang, meninggal lagi maksiat, zina, mabuk, na'udzubillahi min. Itu meninggalnya bagus banget. Nah itu. Jadi amalan orang yang ikhlas jadi lebih banyak dilakukan diam-diam daripada terang-terangan. Amalan diam-diam itu apa? Ya zikir, khofi namanya. Amalan diam-diam itu apa? Mendoakan orang lain. Ini amalan dahsyat nih. Jadi kalau kita ingin sukses, cobalah ibu keluar rumah, setiap ketemu orang doain. Ada pedagang, doain supaya dagangannya laris, sukses, berkah. Ada orang yang lagi usaha, doain. Ada anak kecil, doain. Itu sebelum doa itu dikabulkan Allah untuk orang itu doa itu untuk ibu dulu, untuk keluarga dulu. Ini dahsyat nih amalan. Keluar rumah, doain orang. Insya Allah. Doain siapa aja. Mau dia orang yang taat atau maksiat, orang mukmin, muslim atau kafir sekalipun doain. Doain aja, mudah-mudahan dapat hidayah. Itu, ya tuh, doain terus doakan. Maka itulah kunci sukses. Ketika kita doain orang, maka Allah berikan kesuksesan kepada kita. Karena malaikat pun mengaminkan doa kita dan doa itu kepada kita. Sebenarnya ketika kita doain orang, bukan kepada orang itu, tapi hakikatnya kepada diri kita sendiri. Itu amalan yang dilakukan diam-diam. Ciri yang ketiga, tanda orang ikhlas adalah bersegera untuk beramal dan meraih pahala, enggak nunda-nunda. Dapat ilmu, amalkan. Ilmu tentang tahajud, hikmahnya begini, manfaat, amalkan.
ilmu tentang sholat duha, manfaatnya begini, amalkan. Jadi langsung diamalkan, jangan ditunda-tunda. Sebab ketika ditunda kebaikan, Allah menunda memberikan pahala kepada kita. Allah menunda kita masuk surganya Allah. Tuh, jangan ditunda-tunda, segerakan beramal, segerakan meraih pahala Allah Subhanahu. Itu orang ikhlas tuh. Dapat ilmu segera, cepet-cepet, jangan ditunda-tunda. Ya, ibu niat infak, segera infakkan. Gitu. Pokoknya dapat hidayah Allah, ingin melakukan, langsung lakukan. Ya Allah, misal dapat hidayah supaya bisa khatam Quran setiap sebulan sekali, langsung amalin. Istighfar sehari 100 kali, ya sholawat 100 kali, tahlil 100 kali, amalin, langsung amalkan. Itu namanya orang yang ikhlas, bersegera. Nanti dulu, entar dulu, tanggung nih. Nah, hati-hati itu, hati-hati nih, tanggung nih sinetron, tanggung nih, ya. Nah, tanggung, akhirnya ya nggak beramal tuh. Iya. Yang keempat, ciri orang ikhlas sabar, menahan diri dan tidak mengeluh. Sabar dalam taat. Menjadi orang ikhlas itu harus sabar. Justru ciri orang ikhlas itu ya sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Bahkan dalam ayat lain Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba Allah yang sabarlah yang mendapatkan pahala tidak ada hitungannya. Unlimited, amin. Jadi orang yang ikhlas ya sabar. Ya kan Bu, ya Allah, kan enaknya tuh kalau hujan-hujan, gelap, ya jam 2, jam 3 ngapain? Bungkel, tidur, ngambil selimut. Tapi kita bangun sholat tahajud, berat tuh sabar. Ya Allah, iya Bu, berat. Ya kan, sedekah jangan nunggu kaya. Justru ingin kaya sedekah. Ya Bu, berbuat baik jangan nunggu kaya. Justru Allah akan berikan kekayaan karena kita bersegera untuk berbuat baik. Kemudian ciri orang yang ikhlas, bertekad untuk menyembunyikan amalnya. Tangan kanannya sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Saking dia menyembunyikan amalnya. Iya Bu, tubuh kita kan ada yang nggak kelihatan tapi menentukan. Apa namanya? Jantung. Jantung kelihatan enggak? Enggak. Tapi orang nggak punya jantung bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Ya kan? Nggak kelihatan dia. Ikhlas tuh jantung. Ya. Kemudian apalagi dulu cerita tentang ikhlas nih ya. Ya siapa ya, si Budi sama siapa Iwan. Nah, Budi ini seorang santri datang ke gurunya Kiai karena dia memang orang susah, tapi dia nggak mau kalau ke rumah guru nggak bawa apa-apa. Dia bawa apa-apa. Dia punya singkong karena memang orang susah, petani ya kan, singkong. Dia bawa singkong tuh. Ya, datang kepada rumah Kiai. Pak Kiai, mohon berkahnya, mohon doanya, mohon ilmunya. Pak Kiai itu menjelaskan. Lalu Pak Kiainya bilang kepada bininya, Bu, di rumah ada apa? Nih si Budi bawa singkong jauh-jauh dari mana-mana, jauh dia. Ya, kayaknya rasanya kalau kita nggak kasih apa-apa nggak bagus. Di rumah ada apa? Oh ini, ada kambing. Ada kambing nih. Kambing ini sayang-sayang nggak ada yang ngurus. Ya udah Bu, bawa aja, kasih si Budi. Dikasih ke Budi itu kambing, dibawa pulang. Di jalan ketemu Iwan. Ya, dari mana kau Budi? Dari Pak Kiai. Guru kita udah lama nggak ketemu. Minta berkah, minta ilmu, minta nasihat. Kamu bawa apa? Ini bawa kambing. Kok bisa dapat kambing? Nggak tahu saya juga. Saya bawa dari rumah singkong. Dikasih kambing, disuruh ngurus kambing. Alhamdulillah saya bawa kambing. Nah si Iwan ini otaknya bisnis.
Ya, ngasih singkong dapat kambing. Dia ke Rumpin, no. Ke apa namanya itu yang banyak durian? Ya, cambe ya. Nah, kan durian murah kan ya? Ya, katanya. Saya belum pernah ke sana, Bu. Ada yang orang sana ada? Nah, boleh sekali-kali sini bawa durian sini. Bawa durian dia. Beli durian di Cambe tuh. Cicambe ya. Cicambe bawa durian karena murah harganya. Dia bawa durian ke rumah Pak Kiai. Karena otak bisnis, ngasih singkong dapat kambing. Kalau ngasih durian, wah, bisa dapat sapi nih, bisa dapat onta, bisa lebih-lebihan lagi kan. Durian kan harganya mahal, singkong harga berapa sih? Dia bawa durian, Pak Kiai ini tabarukan. Ya, saya nggak punya apa-apa ini, Anda punya durian. Lalu ngomong kepada bininya, Bu, ini si Iwan nih tiba-tiba ngasih durian sama kita nih. Ya Bu, di rumah ada apa? Oh tadi kan pagi kita dapat singkong. Nggak punya apa-apa, udah singkong kasih aja. Akhirnya singkong dikasih ke Iwan, pulang puyeng dia, ya Allah. Gua bawa durian dapat singkong, si Budi bawa singkong dapat apa maknanya? Yang si Budi ikhlas karena Allah, nggak ada tujuan apa-apa, karena Allah ingin dapat nasihat dari gurunya, ingin berkah. Sedangkan si Iwan otaknya bisnis, hitung-hitungan, kalau ngasih ini dapat ini, akhirnya dapat singkong gara-gara nggak ikhlas. Itulah Bu, ya orang yang ikhlas itu menyembunyikan amalnya karena Allah. Kalau sudah karena Allah tuh nggak kecewa, tapi kalau udah karena manusia pasti kecewa. Luruskan niat dalam beramal. Orang yang ikhlas tandanya sembunyiin amal itu. Ya Bu, sering kali ada yang sembunyiin amal. Nah itu yang keberapa tuh? Yang berikutnya tanda orang ikhlas melakukan sesuatu dengan baik dan maksimal ketika sedang sendiri. Jadi kalau dia ngelakuin sendiri tuh, wah semangat, baik dan maksimal. Jadi maksimal sungguh-sungguh dia beramal. Orang lain nggak tahu, suaminya pun nggak tahu. Ini cerita benar Bu. Yang memberikan wakaf tanah di Gunung Sindur itu sekitar 40 hektar. Orangnya kan udah meninggal. Lalu kemarin sebelum meninggal itu ngasih tanah untuk Ustadz Syukur 4.500 meter. Hebatnya Bu, beliau itu almarhum namanya Pak Herman, dia Cina, mu'alaf masuk Islam, meninggalnya bagus banget. Mengucapkan kalimat dengan tegas, la ilaha illallah, meninggal. Amalannya apa Bu? Sedekah sembunyi. Jangankan orang yang keluarganya nggak tahu, istrinya pun nggak tahu. Setiap tahun dia bangun satu masjid. Di mana-mana, Sukabumi, Cianjur, Bogor, nggak ada tahu. Ya Allah. Jadi saking kayanya, orang istrinya pun nggak tahu, kayanya luar biasa. Dia beramal soleh tuh nggak ada yang tahu. Masya Allah. Jangankan orang lain, istri sendiri nggak tahu. Saya juga nggak tahu Ustaz. Ternyata suami saya itu dari sini ada yang datang, warga Bogor, alhamdulillah, dengan berbapak kita ada masjid. Siapa yang bangun? Suami ibu nggak tahu, enggak, saya nggak tahu. Dari sini juga begitu, dari sini, masya Allah. Ya ratusan masjid dibangun. Jadi setiap setahun itu setelah dia mualaf bangun satu masjid. Allah Akbar. Ya Az-Zikr kan dapat 40 hektar. Kalau 40 hektar, kalau 1 meternya 500.000 berapa itu? Misalnya udah ketahuan. Allah ya Rabbah. Tuh, beramal sesuatu maksimal tapi nggak ada yang tahu, dia sendiri. Hebatnya tuh. Ketahuannya kapan? Ketika sudah meninggal baru tahu. Taunya orang dia wafat baru tahu, istrinya baru tahu. Ya kan? Ini diceritakan oleh Ustadz Muhammad Abdul Syukur waktu peletakan batu pertama pesantren beliau, namanya pesantren Dar al-Syukur. Dar el-Syukur nama dia kan? Rumah syukur. Nah, di kebun kopi pengasinan Gunung Sindur. Itu Masya Allah. Nah itu sampai begitu. Inilah mudah-mudahan kita melakukan. Jadi ada orang menceritakan kebaikan orang lain, taunya kebaikannya setelah dia meninggal dunia, ya kan? Ya ada juga tuh dulu di zaman siapa itu?
Di zaman tabi'in seorang khalifah itu ya sekelas presiden kalau sekarang. Gak ada yang tahu. Jadi setiap sebelum subuh jam 3, jam 2 itu ke rumah-rumah orang-orang yang susah, ngasih ngasih gandum, ngasih makanan. Gak ada yang tahu. Taunya setelah beliau wafat, punggungnya itu bekas bawa barang-barang yang memikul sendiri dia. Padahal dia punya pasukannya, nggak mau dia sendiri bawa. Jadi setiap tengah malam tuh dia keliling kampung melihat orang-orang susah. Ya Allah, ketika wafat itu yang datang orang-orang kampung pada datang semua. Itu keluarga bingung kok bisa datang semua ini orang-orang susah pada datang mendoakan dengan ikhlas. Karena dia ini ikhlas memberi, ya tanpa orang lain nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tahuannya setelah dia wafat. Itu siapa? Saya lupa tuh khalifah apa gitu kan. Allah Akbar. Nah, jadi ada orang yang melakukan sesuatu, dia menyembunyikan sesuatu itu karena khawatir nggak ikhlas. Jadi orang ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan maksimal ketika dia sedang sendirian. Ibu sendiri nggak ada yang tahu, tapi zikirnya istighfar sampai ribuan kali, salawatnya sampai ribuan, nggak ada yang tahu. Nah, inilah amalan yang luar biasa. Jadi memperbanyak amalan ketika itu yang terakhir. Jadi banyak amal ketika sendiri, itulah ciri tanda orang-orang ikhlas. Apa hakikat ikhlas? Hakikat ikhlas ini perbuatan membersihkan dan memurnikan. Jadi semua perbuatan itu karena Allah. Ya, dia membersihkan, dia murnikan. Itulah ikhlas. Ikhlas itu ialah ketiadaan melihat ikhlas. Karena barang saya melihat keikhlasan di dalam keikhlasan, maka keikhlasannya butuh keikhlasan yang lain. Ini bahasanya susah nih Bu. Maksudnya begini Bu, kita ini sudah ikhlas, tapi belum tentu kita ikhlas. Ya, ikhlas itu kan ada 3. Nanti saya jelasin. Pertama ikhlas niat, tapi belum tentu ikhlas. Karena mungkin di tengah-tengah belum tentu ikhlas. Niatnya sudah ikhlas. Yang kedua, ikhlas amal. Apa ini amal? Amalnya tidak bercampur dengan riya, tidak bercampur dengan sum'ah, tidak bercampur dengan ujub. Riya ibadah ingin diperhatiin, sum'ah ibadah ingin didengar, ujub bangga dengan ibadahnya, merasa paling benar, merasa paling ikhlas. Itu namanya ikhlas amal. Yang ketiga ikhlas hasil, kholas. Dia lupain perbuatannya, dia lupakan sholatnya, zikirnya, sedekahnya, infaknya, dia lupain. Dia lupakan. Itulah ikhlas. Makanya orang ikhlas itu membutuhkan keikhlasan lain. Ikhlas itu tenangnya manusia, gerak-geraknya itu karena Allah. Karena semuanya karena Allah. Jadi meninggalkan amal karena manusia ada riya, beramal karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu membebaskan dari riya dan syirik. Jadi ini misalnya nih Bu, kalau gitu gua nggak beramal nanti ketahuan manusia. Itu namanya riya. Justru Bu, ibu misalnya sedekah nih, empok sebelah kita, teman kita ngelihat, enak nggak jadi kita sedekah, itu riya itu. Kalau ikhlas itu terus aja ngasih aja, gitu. Meninggalkan amal karena manusia riya, beramal karena manusia syirik. Jadi beramal sedekah karena dilihat syirik. Udah kalau mau dilihat mau ya terserah gitu. Ya Bu, terang-terangan ya atau sembunyi-sembunyi, yang penting kita karena Allah, membebaskan dari riya dan syirik gitu ya. Nggak jadi beramal karena kita belajar ikhlas, nggak jadi sedekah, nggak jadi infak karena dilihat sama suami. Jangan, justru kalau nggak jadi itu riya. Nggak jadi sholat karena ada mertua, riya itu, justru itu riya itu. Ya Allah Akbar ya, itu karena Allah, luruskan niat. Itu hakikat ikhlas. Apa hikmah ikhlas? Yang pertama, mewujudkan tauhid yang hakiki dan terbebas dari kemunafikan dan kesyirikan. Jadi orang yang ikhlas itu hikmahnya tauhidnya semakin kuat. Makanya surah yang tidak menyebutkan kalimat dalam surah itu tapi disebut surah itu, namanya apa? Al-Ikhlas. Disebut gak ada kalimat ikhlas gak? Gak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid
walam yakul lahu. Tuh, nggak ada ikhlas kan? Tapi namanya surah apa namanya? Al-Ikhlas. Ikhlas itu ya begitu enggak? Karena Allah dia. Allah itu esa. Allah Samad. Allah tempat kita bergantung. Ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu